Dalam pembahasan wanita istihadah ini dibagi menjadi 3 pembahasan karena pembahasannya cukup panjang, jadi akan dibagi menjadi 3 pembahasan, menjadi 3 pertemuan. Dimulai dari malam hari ini pembahasan tentang wanita istihadah. Baik, pertama adalah uh, pengertian wanita istihadah. Jadi pembahasan ini, pembahasan tentang fikih wanita dan wanita, bagian besar ini diambil dari kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Masuk pembahasan pada malam hari ini juga. Pertama adalah wanita istihadah, yaitu jika seorang wanita mengeluarkan darah melebihi masa maksimal haid, yaitu 15 hari, maka ia mengalami istihadah. Jadi wanita yang mengeluarkan darah dan darahnya itu melebihi 15 hari, 15 malam, melebihi batas maksimal haid, maka darah yang keluar yang melebihi 15 hari, 15 malam itu dinamakan dihukumi darah istihadah. Nah, pembahasan tentang masalah istihadah kita akan bahas mulai pada malam hari ini, dan untuk materi kedepannya yaitu ada 3 pembahasan tentang masalah istihadah. Pertama, jadi dalam masalah istihadah sebelumnya sudah disinggung ya, bahwa ada istihadah penyempurna suci dan juga ada istihadah litaqattu. Jadi darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam, nah itu ada kalanya berupa istihadah penyempurna suci dan ada kalanya juga merupakan istihadah litaqattu. Nah, apa perbedaan antara istihadah penyempurna suci dan istihadah litaqattu? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama, istihadah penyempurna suci, yang pertama di sini istihadah penyempurna suci ini adalah jika seorang wanita mengeluarkan darah dengan minimal haid 24 jam atau lebih dari 24 jam sehingga bisa dihukumi darah haid. Kemudian darahnya berhenti beberapa hari, setelah berhenti keluar darah lagi. Dan darah yang keluar lagi ini, darah yang kedua ini, keluarnya setelah masa 15 hari terhitung dari hari pertama dia mengeluarkan darah. Maka darah yang lebih 15 hari ini, yang keluarnya setelah masa 15 hari, ini dihukumi istihadah penyempurna suci. Nanti secara detailnya akan ada contohnya di belakang ya. Ini yang pertama. Kemudian kalau istihadah yang litaqattu, yang kedua, istihadah litaqattu, ini adalah kalau seorang wanita mengeluarkan darah, sama ya, wanita mengeluarkan darah dengan penyempurna suci, sama-sama mengeluarkan darah minimal haid 24 jam atau lebih. Kemudian darahnya berhenti. Nah, setelah berhenti beberapa hari, keluar darah lagi, darah yang kedua. Kalau bedanya tadi istihadah penyempurna suci, darah yang kedua itu keluarnya setelah masa 15 hari, sedangkan kalau istihadah litaqattu ini darah yang kedua ini keluarnya sebelum 15 hari. Jadi sebelum 15 hari terhitung dari darah pertama keluar, dan kemudian darah yang keluar kedua kalinya ini yang keluarnya sebelum 15 hari ini terus menerus keluar sampai melebihi 15 hari. Maka ini dihukumi istihadah litaqattu. Jadi ini perbedaan antara istihadah penyempurna suci dan istihadah litaqattu. Untuk jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi kalau dia itu istihadah penyempurna suci, sebagaimana tadi yang dijelaskan, jadi pertama kali dia keluar darah, wanita mengeluarkan darah. Darah yang keluar ini 24 jam atau lebih. Intinya bisa dikatakan darah haid. Jadi kalau sudah lebih dari 24 jam, belum mencapai 15 hari, maka itu dihukum darah haid. Contohnya di sini ya, keluar darah pertama 3 hari. Jadi darah pertama itu keluar 3 hari, lebih dari 24 jam. Kemudian bersih. Di hari keempat dia bersih. Bersih selama 12 hari.
Jadi di hari keempat sampai hari ke-15 dia bersih, tidak mengeluarkan darah. Nah, kemudian keluar darah lagi, darah yang kedua. Padahal masa sucinya, bersihnya ini belum mencapai minimal masa suci. Belum mencapai 15 hari. Masa sucinya, bersihnya masih 12 hari. Kemudian keluar darah lagi yang kedua. Maka yang darah yang kedua di sini dihukumi darah istihadah. Nah, istihadah apa? Nah, dilihat kalau di sini keluar darahnya darah yang kedua, di sini keluar darahnya setelah masa 15 hari. Jadi darah yang kedua ini keluarnya di hari ke-16. Jadi setelah 15 hari. Setelah 15 hari entah yaitu hari ke-16 atau hari ke-17 dan seterusnya. Dihitung dari hari pertama dia keluar darah. Jadi hari keluar darah yang kedua, di sini keluar darahnya ini di hari setelah 15 hari. Setelah 15 hari terhitung dari darah pertama. Jadi darah yang kedua di sini keluarnya keluar 3 hari di hari ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi keluar darahnya itu setelah 15 hari terhitung dari darah pertama. Maka di sini 3 hari di sini darah yang keluar yang melebihi 15 hari ini dihukumi istihadah penyempurna suci. Jadi 3 hari pertama ini dihukumi haid karena memenuhi syarat-syarat haid ya, yaitu minimal 24 jam, kemudian tidak melebihi 15 hari, 3 hari saja. Nah, ini dihukumi darah haid. Tidak kurang dari 24 hari, 24 jam ya, maaf, dan tidak lebih dari 15 hari, maka ini dihukumi darah haid. Nah, kemudian hari keempat sampai hari ke-15 ini dihukumi suci. Nah, darah yang keluar kedua kalinya, yaitu di hari ke-16, 17, 18, ini dihukum istihadah. Kenapa istihadah? Karena sucinya belum mencapai 15 hari. Sucinya masih 12 hari. 12 hari. Maka di sini, di 3 hari di sini melengkapi atau menggenapkan masa suci. Yaitu menggenapkan masa suci sehingga mencapai 15 hari. Jadi istihadahnya di sini adalah istihadah penyempurna suci. Ini istihadah penyempurna suci. Kemudian selanjutnya istihadah litakotu. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa istihadah litakotu itu wanita mengeluarkan darah. Pertama keluar darah. Darah yang keluar pertama kali di sini ini lebih dari 24 jam. Jadi bisa dikatakan darah haid karena melebihi 24 jam. Kalau contoh di sini, darah pertama itu keluar 3 hari. 3 hari kan lebih dari 24 jam. Setelah 3 hari, bersih, tidak mengeluarkan darah. Bersih, di sini contohnya bersih selama 10 hari. Selama 10 hari. Jadi bersih selama 10 hari. Yaitu hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bersih, tidak keluar darah. Nah, ternyata di hari ke-14 terhitung dari hari pertama dia keluar darah ya. Di hari ke-14 keluar darah lagi, darah kedua. Nah, jadi darah kedua di sini ini keluarnya sebelum masa 15 hari. Sebelum masa 15 hari terhitung dari hari pertama. Jadi masih hari ke-14 dia keluar darah, belum lebih dari 15 hari. Jadi darah yang kedua di sini keluar sebelum masa 15 hari dan terus menerus keluar sampai lebih 15 hari. Jadi terus keluar. Mulai dari hari ke-14, hari ke-15, 16, 17, 18 sampai melebihi 15 hari, yaitu sampai hari ke-18. Darah kedua di sini keluarnya 5 hari ya. Maka ini termasuk istihadah litakotu. Kalau tadi istihadah penyempurna suci, kita bisa mudah menghukumi mana haidnya, mana sucinya, istihadahnya. Tapi kalau untuk istihadah litakotu, nah ini tidak bisa langsung kita menghukumi ini haidnya segini berapa hari atau istihadahnya berapa hari. Nah, tidak langsung bisa menghukumi seperti itu, tapi harus dikembalikan kepada 7 macam istihadah yang nanti akan dijelaskan. Jadi untuk istihadah litakotu
ini sebagian hari, mulai dari hari pertama sampai hari selanjutnya yang dia itu keluar darah, ini sebagian hari ada yang dihukumi haid, sebagian hari ada yang dihukumi istihadah. Berapa hari haidnya, berapa hari istihadah, maka untuk mengetahui berapa hari haid dan berapa hari istihadahnya, itu dikembalikan kepada salah satu dari 7 macam istihadah. Termasuk istihadah yang mana dia? Apakah istihadah mubtadi'ah atau muqtadah? Nah, nanti akan kita bahas. Jadi ini kita pembahasan tentang istihadah li taqattu. Untuk istihadah li taqattu, kita untuk menghukumi berapa haidnya, berapa hari istihadahnya, harus tahu lebih dahulu termasuk kategori mustahadah yang mana. Istihadah yang mana? Karena istihadah, macam-macam istihadah itu ada 7. Nah, kalau sudah tahu termasuk kategori istihadah yang mana, maka akan mudah nanti menentukan berapa hari haidnya dan berapa hari istihadahnya. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu dari 7 macam istihadah ini, yang termasuk istihadah li taqattu di sini. Jadi 7 macam istihadah. Untuk istihadah li taqattu, kita harus tahu macam-macam istihadah itu ada 7 macam. Jadi yang pertama ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah ini adalah perempuan yang baru pertama kali haid. Baru pertama kali mengeluarkan darah haid, ternyata darahnya melebihi 15 hari. Jadi mubtadi'ah pemula, masih pertama kali mengeluarkan darah. Kemudian yang kedua adalah muqtadah. Nah, muqtadah ini sudah, dia itu bukan pemula lagi. Bukan pertama kali mengeluarkan darah haid, bukan. Tapi dia itu sudah punya adat atau kebiasaan haid. Seperti misalkan kita sudah berkali-kali ya haid ya. Sehingga kita punya adat, kebiasaan, mungkin haidnya 7 hari. Ada yang kebiasaan haidnya 8 hari, ada yang kebiasaan haidnya 11 hari. Nah, itu berarti termasuk kategori muqtadah. Muqtadah perempuan yang sudah punya adat kebiasaan haid. Nah, masing-masing dari mubtadi'ah dan muqtadah di sini ada pembagiannya lagi. Nah, mulai dari mubtadi'ah, pemula ya, yang pertama kali haid, itu ada yang termasuk pembagian yang pertama adalah mumayyizah. Mumayyizah ini adalah perempuan yang bisa membedakan darah kuat, darah lemah, dan dia memenuhi syarat-syarat tamyiz. Nah, nanti ada pembahasannya apa itu syarat-syarat tamyiz, nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah ghairu mumayyizah. Nah, kalau ghairu mumayyiza ini adalah mubtadi'ah, ghairu mumayyiza, pemula, baru pertama kali dia haid. Kemudian dia itu tidak bisa membedakan darah kuat, darah lemah. Atau bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Ya, ada pembahasannya tentang syarat-syarat tamyiz. Nah, begitu halnya juga yang kedua, pembagian yang kedua muqtadah. Muqtadah ini juga ada pembagiannya. Ada mumayyizah, sama ya, mumayyizah itu yaitu perempuan yang sudah punya adat, muqtadah punya adat. Kemudian mumayyizah, dia bisa membedakan darah kuat, darah lemah dan memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kalau ghairu mumayyizah sama juga, yaitu perempuan yang tidak bisa membedakan darah kuat, darah lemah dan juga tidak atau bisa membedakan darah kuat, darah lemah, tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Itu ghairu mumayyizah. Nah, yang ketiga, muqtadah, pembagian yang ketiga, ini ada yang pembagian kategori mutahayyirah, perempuan yang mutahayyirah. Nah, kita jangan sampai menjadi perempuan yang mutahayyirah ya. Ini perempuan yang bingung, dia sudah lupa. Lupa apa? Lupanya bisa lupa waktu kebiasaan haidnya, tapi dia ingat jumlah hari haidnya. Ini yang pertama. Ada kalanya dia lupa waktu haidnya keluarnya kapan, lupa. Dan juga lupa jumlah hari haidnya, biasanya jumlah hari haidnya berapa hari, apa 7 hari, 8 hari, dia lupa juga. Nah, ini termasuk mutahayyirah. Kemudian yang ketiga, dia itu ingat waktu haidnya. Dia ingat biasanya waktu haidnya di awal bulan, dia ingat, tapi lupa jumlah hari haidnya. Lupa kebiasaan jumlah hari haidnya, apa 7 hari, 8 hari, 9 hari, dia lupa. Nah, ini termasuk mutahayyirah. Nah, kita jangan sampai termasuk kategori yang mutahayyirah. Kenapa? Karena nanti juga
akan sulit kita dalam menghukumi haidnya berapa hari, kemudian juga sucinya istihadahnya berapa hari. Ini pembagian istihadah. Jadi ada 7 macam istihadah. Untuk istihadah litaqattu nanti sehingga kita bisa dengan mudah, kalau kita tahu termasuk kategori yang mana, maka kita akan mudah menghukumi berapa hari haidnya dan berapa hari istihadahnya. Dan tentunya masing-masing dari kategori ini ketentuan haid dan istihadahnya sucinya berbeda-beda, tergantung termasuk kategori yang mana. Baik, sahabat nyanteng, kita akan masuk kategori yang pertama ya. Istihadah yang pertama, kategori yang pertama, ini adalah mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah di sini adalah wanita yang pertama kali mengeluarkan darah haid. Dia pertama kali mengeluarkan darah haid, ternyata darahnya melebihi 15 hari 15 malam. Sehingga dia itu istihadah. Mubtadi'ah pertama kali. Mumayyizah, dia itu bisa membedakan darah antara darah kuat dan darah lemah. Sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang mubtadi'ah mumayyizah, mungkin kita flashback pelajaran materi yang sebelumnya ya, tentang sifat-sifat darah. Sifat-sifat darah, bahwa darah itu sifat-sifat darah. Jadi sifat-sifat darah dilihat dari warnanya. Nah, itu darah haid ternyata bukan hanya satu warna saja, tapi di sini ada 5 warna. Mulai dari warna hitam, yang kedua warna merah, yang ketiga warna coklat, yang keempat warna kuning, dan yang terakhir warna keruh. Dan urutan warna ini adalah urutan tingkat kuat dan lemahnya darah. Jadi warna yang paling kuat, warna darah haid yang paling kuat itu adalah warna hitam. Setelah hitam, tingkatan setelahnya warna merah. Jadi warna hitam lebih kuat daripada warna merah. Dan warna merah lebih kuat daripada warna coklat. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini adalah urutan tingkat kekuatan kuat lemahnya darah. Jadi yang paling kuat itu adalah warna hitam, setelahnya adalah merah, kemudian coklat, kemudian kuning, dan keruh. Ini adalah warna darah yang paling lemah. Nah, sehingga kalau dari segi sifatnya ya, dari segi sifatnya, warnanya, ini adalah tingkatan sifat-sifat warna darah dan segi kuat dan lemahnya. Begitu juga darah kental. Darah itu kan ada yang kental, ada yang tidak kental. Nah, darah yang kental itu lebih kuat daripada darah yang tidak kental. Kemudian ada juga darah yang baunya amis ya. Ada juga yang tidak amis. Nah, darah yang baunya amis itu lebih kuat daripada darah yang tidak amis. Kalau ini dari segi warnanya, tingkatan darah kuatnya dari segi warna. Jadi hitam, merah, coklat, kuning, dan yang paling lemah adalah warna keruh. Sehingga mubtadi'ah mumayyizah di sini ini adalah mumayyizah. Mumayyizah di sini adalah perempuan yang bisa membedakan darah antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Jadi dia itu kalau keluar darah haid, dia itu bisa membedakan darah kuatnya, darah hitamnya keluar berapa hari, dia bisa tahu. Kemudian darah merahnya, darah lemahnya keluar berapa hari, dia bisa membedakan. Jadi bisa titen ya, bisa nengeni, bisa membedakan darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari, itu mumayyizah. Jadi mumayyizah adalah perempuan yang bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, dan juga ada tambahannya lagi, dan memenuhi syarat-syarat mumayyizah, syarat-syarat tamyiz. Jadi bukan hanya bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiznya nanti akan dijelaskan. Jadi bagi perempuan yang mubtadi'ah mumayyizah, nah ini hukumnya adalah ketika dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam, maka hukumnya darah kuat dihukumi haid.
Jadi darah yang kuat itu dihukumi haid, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi darah istihadah. Walaupun darah istihadahnya di sini berlangsung lama, tapi harus memenuhi syarat-syarat tamyiz yang akan dibahas nanti. Apa syarat tamyiznya? Nah, ini dijelaskan di slide berikutnya. Syarat tamyiz, syarat perempuan itu bisa dikatakan mumayyizah ya tadi ya, yang memenuhi syarat tamyiz. Itu yang pertama adalah darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Jadi darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau misalkan dia keluar darah hitam dan merah. Nah, darah kuat itu hitam ya, merah darah lemah. Maka darah hitamnya itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua adalah syaratnya darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari jika darahnya terus-menerus keluar. Jadi, untuk syarat yang ketiga ini, syaratnya adalah ketika darahnya terus-menerus keluar. Jadi, kalau misalnya keluar darah hitam dan merah ya, maka darah merah ini lebih lemah daripada darah hitam kan. Maka darah merah yang darah lemah ini disyaratkan tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau darahnya terus-menerus keluar. Tapi kalau misalkan darahnya tidak terus-menerus keluar, berhenti, maka syarat yang ketiga ini tidak disyaratkan. Jadi tidak. Kalau misalkan darahnya itu berhenti, tidak terus-menerus keluar, maka tidak disyaratkan darah lemahnya itu tidak harus 15 hari. Kemudian syarat yang keempat adalah darah yang lemah bersambung. Artinya tidak disela-selai darah kuat. Jadi darah yang lemah itu harus terus keluar bersambung, tidak disela-selai dengan darah yang kuat. Nah, ini syarat-syarat tamyiz. Jadi, kalau wanita bisa membedakan darah saja, bisa membedakan darah kuat, darah lemah berapa hari, darah kuatnya berapa hari, tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka dia itu tidak termasuk kategori mumayyizah, tapi termasuk kategori ghairu mumayyizah. Dia harus memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 4 ini, baru bisa dikatakan seorang itu termasuk kategori mumayyizah. Nah, contohnya ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, contohnya mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah contohnya wanita pertama kali mengeluarkan darah haid ya. Pertama kali haid mengeluarkan darah, kan mubtadi'ah pertama kali haid, dia mengeluarkan darah hitam 2 hari. Mengeluarkan darah hitam 2 hari. Setelah itu di hari ketiga dia itu mengeluarkan darah merah 16 hari. Mengeluarkan darah merah 16 hari. Jadi mengeluarkan darah merah mulai dari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 keluar darah sampai kalau sudah 15 hari mengeluarkan darah, maka dia harus bersih dari haid. Karena apa? Karena kalau dia itu keluar darah melebihi 15 hari, maka dia itu sudah pasti darah yang keluar itu ada darah istihadah. Jadi kalau sudah genap 15 hari, maka meskipun darahnya keluar, dia harus tetap bersih suci dari haid. Jadi di sini ketika sudah 15 hari, genap 15 hari di sini, dia harus mandi suci dari haid. Sehingga di hari ke-16 di sini sudah pasti darahnya ini adalah darah istihadah. Karena sudah melebihi 15 hari. Jadi dia tetap sholat. Kalau misalkan puasa Ramadan, dia tetap berpuasa. 16, hari ke-16, 17, 18 ini keluar darah merah. Jadi mulai dari hari ketiga sampai hari ke-18 dia mengeluarkan darah merah, yaitu 16 hari keluar darah merah. Kemudian keluar darah hitam lagi 3 hari, yaitu hari ke-19, 20, 21 keluar darah hitam selama 3 hari. Maka di sini kita tahu di sini mubtadi'ah ya. Pertama kali mengeluarkan darah haid. Kemudian mumayyizah, dia bisa membedakan darah hitamnya berapa hari, darah merahnya berapa hari, dia tahu, bisa membedakan. Darah hitamnya di sini pertama keluar 2 hari. Kemudian keluar lagi 3 hari. Darah merahnya keluar 16 hari.
Kemudian kita lihat ini memenuhi syarat-syarat tamyiz, yaitu darah hitam, darah kuat ya. Di sini darah hitam, ini dihukumi darah kuat. Darah merah dihukumi darah lemah. Jadi darahnya itu keluar ada dua sifat ya, darah hitam dan merah. Maka kalau keluar darah sifat, maka yang hitam ini dihukumi darah kuat, sedangkan yang merah ini dihukumi darah lemah. Nah, kemudian kita tahu di sini memenuhi syarat-syarat mumayyizah, syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang pertama yaitu darah kuat. Darah kuatnya di sini lebih dari 24 jam ya. Kemudian tidak melebihi 15 hari. Jadi darah kuatnya ini lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian darah merahnya di sini 16 hari ya. 16 hari ini sudah berarti tidak kurang dari 15 hari memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kemudian darah merahnya ini terus menerus keluar, tidak disela-selai darah hitam. Jadi keluar darah merah terus, baru setelah itu darah hitam. Maka ini memenuhi syarat-syarat tamyiz. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka termasuk mubtadi'ah mumayyizah. Maka yang dihukumi haid yang mana? Yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat. Jadi darah hitam 2 hari yang pertama ini dihukumi haid, dan darah hitam yang kedua 3 hari yang terakhir ini 19, 20, 21 ini dihukumi haid. Dan darah merah, darah yang lemah ini dihukumi istihadhah. Ini bagi mubtadi'ah mumayyizah. Jadi kalau kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari ya teman-teman sahabat sekalian, itu bukan kemudian pas 15 hari itu dihukumi haid semuanya. Selebihnya istihadhah, bukan seperti itu. Tapi kita harus tahu istihadhahnya itu termasuk istihadhah yang mana? Apakah istihadhah penyempurna suci? Apakah istihadhah litaqottu? Nah, kalau termasuk istihadhah litaqottu, maka kita harus tahu termasuk kategori istihadhah yang mana? Apakah mubtadi'ah? Apakah mu'tadah? Kalau mubtadi'ah termasuk mumayyizah apa ghairu mumayyizah? Nah, sehingga kalau kita tahu kategori yang mana, kita bisa menentukan mana haidnya, mana istihadhahnya sesuai dengan hukumnya ya. Kalau mubtadi'ah mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi istihadhah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Contoh lagi, nah biar tambah paham dikasih 2 contoh di sini untuk mubtadi'ah mumayyizah. Contoh lagi, wanita pertama kali haid. Pertama kali haid berarti mubtadi'ah, pemula. Mengeluarkan darah merah 10 hari. Darah merah di sini 10 hari. Nah, setelah itu hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah merah. Kemudian hari ke-11, 12, 13, hari ke-11 dia itu mengeluarkan darah kuning. Keluar darah kuningnya 10 hari. Dimulai dari hari ke-11, hari ke-12, ke-13, 14, 15. Nah, setelah 15 hari, kalau sudah setelah 15 hari masih keluar darah, maka dia harus mandi. Karena sudah pasti darah yang keluar itu darah istihadhah. Jadi dia harus mandi suci dari hadas haid. Nah, setelah itu dia harus tetap sholat karena darah yang keluar itu sudah pasti darah istihadhah. Jadi tetap sholat. Nah, maka di sini keluar darahnya itu ada 2 macam ya. Darah merah dan darah kuning. Nah, darah merah di sini dihukumi kuat. Kenapa? Karena merah dan kuning merah ini lebih kuat daripada kuning, sehingga darah merah ini dihukumi kuat, darah kuning dihukumi darah lemah. Nah, kalau kita lihat ini memenuhi syarat-syarat tamyiz apa enggak? Memenuhi syarat-syarat tamyiz, yaitu yang pertama darah kuat, darah merah di sini ya, darah kuat lebih dari 24 jam, darah kuatnya tidak kurang dari 15 hari ya, kemudian juga darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Nah, di sini darah merahnya 10 hari ya. Kemudian darah kuning, di sini darah lemah. Kalau di situ tadi kita tahu ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga di situ darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, di sini darah lemahnya darah kuning. Nah, darah lemahnya darah kuning. Sedangkan di sini kurang dari 15 hari. Nah, kalau kita lihat secara sekilas itu tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Karena di sini darah kuningnya di sini 10 hari. Kurang dari 15 hari. Tapi itu syaratnya kalau darahnya terus-menerus keluar. Nah, jadi syarat yang ketiga, darah lemah
tidak boleh kurang dari 15 hari itu kalau darahnya terus-menerus keluar. Sedangkan di sini darahnya tidak menerus keluar, tidak terus-menerus keluar, tapi berhenti. Nah, jadi darah kuning keluar 10 hari, setelah itu berhenti. Maka kalau sudah berhenti, tidak terus-menerus keluar, maka ini syarat yang ketiga itu tidak berlaku lagi. Jadi ini memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka dihukumi mubtadi'ah mumayyizah. Kalau termasuk mubtadi'ah mumayyizah, maka yang haid, yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat. Jadi darah yang kuat, darah merah selama 10 hari, ini dihukumi haid, haidnya 10 hari. Kemudian darah yang lemah, yaitu darah kuning, selama 10 hari, nah ini dihukumi istihadah. Nah, itu tentang mubtadi'ah mumayyizah. Yang pertama, kategori mustahadah yang pertama. Baik, lanjut kategori mustahadah yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah pemula, ya. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah ya. Mubtadi'ah di sini adalah pemula. Ghairu mumayyizah ini, ghairu yang dimaksud ghairu mumayyizah di sini adalah mengeluarkan darah. Ghairu mumayyizah, kita tahu ya bahwa ghairu mumayyizah di sini adalah perempuan yang tidak bisa membedakan darah kuat ataupun darah lemah. Atau dia itu bisa membedakan darah kuat, darah lemah, tapi darahnya itu tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Seperti misalkan pertama ya, mengeluarkan darah hanya satu sifat saja. Jadi keluar darahnya hitam terus sampai lebih 15 hari. Maka ini tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi bukan termasuk mumayyizah, tapi termasuk ghairu mumayyizah. Atau yang kedua, meskipun dia bisa membedakan darah kuat, darah lemah, tapi ternyata dia itu mengeluarkan darah lebih dari satu sifat. Jadi lebih dari satu sifat. Seperti darahnya keluarnya 2 sifat atau 3 sifat, hitam dan merah misalkan seperti tadi. Meskipun keluarnya darahnya itu 2 sifat atau lebih, tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 4 tadi, maka tetap termasuk ghairu mumayyizah. Nah, bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, pemula, dan dia itu ghairu mumayyizah, maka hukumnya adalah haidnya, yang dihukumi haid itu hanya sehari semalam. Nah, jadi yang dihukumi haid hanya sehari semalam loh, sahabat sekalian. Dan sucinya, selebihnya itu dihukumi suci. Kalau tadi mending ya, kalau mubtadi'ah mumayyizah yang dihukumi haid itu adalah darah yang kuat, kemudian darah lemahnya istihadah. Tapi bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu yang dihukumi haid hanya sehari semalam. Nah, contohnya misalkan ya, jadi hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan ada sahabatnya, temannya, tetangganya, atau adiknya yang pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian dia itu keluar darahnya lebih dari 15 hari. Maka hati-hati, apakah dia harus termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah apa mumayyizah. Kalau dia itu mumayyizah, tapi sulit ya untuk bisa menjadi mumayyizah, bisa membedakan darah kuat, darah lemah, berapa hari, ini sangat sulit sekali. Kebanyakan dari kita itu termasuk ghairu mumayyizah. Nah, kalau itu termasuk ghairu mumayyizah, pertama kali keluar darah ya, dan termasuk ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu hanya sehari semalam saja, yaitu hari pertama dia keluar darah. Contohnya teman-teman, contoh kasusnya adalah wanita pertama kali mengeluarkan darah haid. Pertama kali haid, dia mengeluarkan darah merah selama 15 hari. Pertama kali haid, dia itu keluar darah merah, satu warna ya, 15 hari sampai lebih. Setelah 15 hari tetap mengeluarkan darah merah sampai darah merah melebihi 15 hari. Jadi keluar darahnya di sini 20 hari. Dan itu satu warna, darah merah terus. Maka dia termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah karena pemula dan darahnya di sini hanya satu warna. Atau 2 warna, bisa juga 2 warna tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka dia juga termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dan kalau dia termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu hanya sehari pertama. Nah, jadi sehari pertama dia keluar darah. Hari pertama, sehari 24 jam di sini. Hari pertama dia mengeluarkan darah selama 24 jam, itu yang dihukumi haid saja.
Selebihnya dihukumi istihadah. Jadi kalau dia itu keluar darah di hari pertama, kedua, ketiga, terus dia keluar darah merah kan, biasanya dia itu tidak sholat ya, karena tidak tahu apakah dia itu istihadah atau tidak, sehingga dia tidak sholat. Ternyata sampai hari ke-15 tetap keluar darah, sampai lebih dari 15 hari tetap keluar darah. Maka kalau sudah lebih dari 15 hari, hari ke-15 sudah genap 15 hari, maka dia segera mandi. Mandi kemudian bersih dari haid. Nah, setelah lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Jadi dia harus kodok sholat. Berapa kodok sholatnya itu dimulai dari hari yang kedua, ketiga, keempat, lima, sampai hari ke-15 yang dia tinggalkan sholatnya itu harus dikodok. Kenapa? Karena di hari kedua sampai hari ke-15 dia itu dihukum istihadah, bukan haid. Haidnya hanya di hari pertama saja. Ini bagi mubtadi awal yang maisa. Nah, baik. Untuk kali ini saya cukupkan pembahasan dua kategori istihadah ya. Istihadah pertama yaitu mubtadi'ah mumaizah dengan mubtadi'ah ghairu mumaizah. Sebenarnya ini saya pengen menambah materi, tapi kalau misalkan waktunya sudah cukup, bisa dilanjutkan mungkin materinya di pertemuan selanjutnya ya. Ini materinya yang saya sampaikan, ini materi yang kemarin ada yang bertanya itu terkait sholat, kewajiban sholat bagi wanita haid yang pertama kali haid dan juga yang suci berkenaan dengan kewajiban sholat. Apakah mau dilanjutkan sekarang atau mungkin pertemuan selanjutnya? Monggo teman-teman, gimana kesepakatannya? Mau dilanjutkan malam ini atau minggu depan, teman-teman? Bisa open mic ya teman-teman ya, bisa dijawab open mic atau dijawab lewat kolom chat. Atau bisa ngasih stiker ya, kalau mau dilanjut silakan kasih stiker jempol. 3 orang minimal nggak apa-apa yang jawab. Mbak Rizky ini udah jawab, di sini lanjut Neng. Mbak Wisri barusan sudah kasih jempol juga. Satu lagi dong, alhamdulillah Mbak Ju sudah bilang lanjut. Jadi monggo Neng bisa dilanjut. Baik, dilanjut ya. Baik, nah ini terkait kewajiban sholat ya. Nah ini materinya sedikit saja ya, saya tambahin ya. Ini tentang kewajiban sholat saat datang haid dan berhenti haid. Jadi kalau di dalam fikih itu ada istilah turul mani. Turul mani itu datangnya mani. Termasuk mani di sini adalah haid. Ketika kita mengeluarkan darah haid, datang darah haid, keluar darah haid, dan itu di tengah-tengah waktu sholat. Nah, apakah kita wajib melaksanakan sholat itu? Maka di sini dilihat dulu. Yang pertama, apabila darah haid datang setelah masuk waktu sholat, jadi kalau misalkan adzan duhur ya, ketika adzan duhur, tiba-tiba kita haid. Dan waktunya tersebut cukup untuk melaksanakan sholat yang seringan mungkin. Yang seringan mungkin itu yang bisa dikerjakan hanya rukun-rukunnya saja. Maka sholat tersebut wajib diqodoi setelah suci dari haid. Jadi misalkan ya, kita duhur misalkan, anggap saja duhur itu waktunya jam 12. Jam 12 ya, adzan duhur. Nah ketika adzan duhur jam 12, kita tidak langsung sholat duhur. Tapi kita masih mungkin ada kesibukan, atau juga misalkan lagi mengajar atau belajar ya, sehingga kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat duhur. Nah setelah itu di jam 1 misalkan ya, di jam 1 kita itu keluar darah haid.
keluar darah haid di jam 1. Maka di jam 1, antara jam 12 sampai jam 1 itu 1 jam kan, selisihnya 1 jam. Dan itu cukup untuk kita melaksanakan sholat. Nah, sholat. Kalau 1 jam itu sholatnya sudah lengkap sama wiritannya ya. Nah, ukurannya kalau hanya misalkan 10 menit saja yang waktunya itu cukup untuk melaksanakan sholat yang ringan. Sholat yang ringan ini adalah sholat yang dilaksanakan hanya rukun-rukunnya saja, maka itu sudah kita berkewajiban melaksanakan sholat di waktu itu. Jadi kalau sudah haid kan tidak bisa melaksanakan sholat duhur ya, maka wajib nanti dikodok ketika sudah suci. Jadi penting nanti ketika sudah suci dikodok sholat yang ditinggalkan itu. Kenapa? Karena waktunya dia itu menjumpai waktu yang mana waktunya cukup untuk melaksanakan sholat yang seringan mungkin. Itu kalau misalkan cukup waktunya. Tapi kalau misalkan apabila darah haid datang setelah masuk waktu sholat, dan waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan sholat yang dikerjakan seringan mungkin, misalkan jam 12 sholat duhur ya, adzan duhur jam 12. Ketika setelah masuk waktu adzan duhur jam 12, nah kita tidak langsung sholat. Ternyata jam 12 lewat 5 menit misalkan, jam 12 lewat 5 menit, kita itu haid. Jadi jarak antara adzan dan keluarnya darah haid itu hanya 5 menit saja. Dan 5 menit itu tidak cukup untuk kita melaksanakan sholat. Maka kalau itu datangnya haidnya di waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin, seperti 5 menit, 5 menit kan tidak cukup ya kita melaksanakan sholat, meskipun sholatnya dikerjakan rukun-rukunnya saja dalam waktu 5 menit itu kan tidak mungkin ya. Maka sholat tersebut tidak wajib diqodoi. Jadi tidak wajib diqodoi nanti kalau kita sudah suci. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh kasusnya di sini teman-teman ya. Misalkan sholat duhur, adzan duhur jam 12, adzan duhur jam 12. Ketika masuk waktu duhur, seorang wanita tidak langsung melaksanakan sholat. Tapi masih ada kegiatan, misalkan ya belajar, mengajar, atau misalkan bekerja ya. Sehingga saat jam 12 lewat 10, jam 12 lewat 10, dia mengeluarkan darah haid. Jadi selisih jarak antara masuk waktu sholat dengan dia keluar darah ada waktu 10 menit. Ada waktu 10 menit. Dan 10 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat duhur seringan mungkin. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duhur ya, yang dikerjakan rukun-rukunnya saja, yang dimaksud sholat duhur seringan mungkin adalah sholat duhur yang dikerjakan rukun-rukunnya saja. Nah, dan waktunya kalau 10 menit itu cukup. Maka kalau di situ keluar darahnya di waktu yang mana dia cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin, 10 menit ini sudah cukup, maka dia wajib mengkodok sholat duhur setelah suci nanti dari haid. Jadi nanti teman-teman selain tanggalannya ya, misalkan ada catatan tanggalan haidnya, tanggal berapa keluar darah haid, waktunya kapan keluar darah haid, maka juga harus juga dicatat apakah dia punya kodok sholat apa enggak. Seperti ketika datangnya darah haid di sini, dan dia belum sempat untuk melaksanakan sholat di waktu dia keluar darah, maka penting untuk dicatat juga kodok sholat. Seperti di sini kodok sholat duhur. Nanti ketika sudah suci, baru melaksanakan kodok sholatnya. Nah, ini kalau datang darah haid. Nah, kemudian kalau berhentinya darah haid. Nah, kalau di dalam kitab fikih itu dikenal dengan istilah zawalul mani. Zawal hilang, mani. Mani di sini termasuk darah haid. Jadi darah haidnya sudah hilang, berhenti. Bagaimana hukumnya? Nah, jika berhentinya darah haid berada dalam waktu sholat dan minimal masih cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Kalau tadi datangnya darah haid, ukurannya adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin, maka wajib mengkodok. Tapi beda kalau berhentinya darah haid. Ini ukuran waktunya adalah dia wajib mengkodok di waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Nah, itu berapa detik ya
Allahu Akbar. Mungkin 2 menit cukup ya, lebih mungkin ya. Kira-kira 2 menit mungkin ya. Nah, maka kalau kita menjumpai waktu untuk yang cukup untuk takbiratul ihram 2 menit, sedangkan kita belum melaksanakan sholat, sedangkan kita itu sudah berhenti darah haidnya di waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram 2 menit itu, maka kita wajib melaksanakan sholat tersebut. Contohnya ya, biar jelas ya. Contohnya di sini misalkan maghrib jam 6. Maghrib jam 6. Seorang wanita suci menjelang maghrib. Jadi masih asar ya. Masih asar di waktu asar. Jadi maghribnya itu di waktu jam 5 lewat 58 menit. Jadi jam 6 kurang 2 menit. Jadi dia itu masih menjumpai waktu asar sekitar 2 menit. Karena adzan maghribnya itu masih kurang 2 menit. Jadi masih ada waktu yang tersisa 2 menit. Sedangkan 2 menit di sini cukup untuk digunakan takbiratul ihram. Cukup sekali ya untuk takbiratul ihram 2 menit ya. Maka meskipun dia itu tidak bisa melaksanakan sholat asar, karena kalau kita haid harus berhenti darah haidnya kan, kita harus mandi dulu, kemudian juga setelah mandi wudhu, kemudian memakai mukena ya. Nah itu mandinya saja tidak cukup 2 menit ya. Nah, tapi meskipun kita itu tidak bisa melaksanakan sholat asar karena harus mandi dulu, kemudian wudhu dan seterusnya, dan waktunya itu tidak cukup, sehingga ketika setelah selesai mandi, wudhu dan siap-siap untuk sholat itu sudah masuk waktu maghrib. Maka kita harus tetap harus mengkodok sholat asar. Dan juga, nah di sini dalam berhentinya haid ini ada tambahannya. Maka sholat asarnya tersebut harus dikodok. Selain sholat asar yang harus dikodok, juga harus mengkodok sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur itu bisa dijamak dengan asar. Jadi intinya yang wajib dikodok itu sholat yang di waktu yang dia tinggalkan tadi, kemudian dan waktu sebelumnya. Kalau waktu sebelumnya itu bisa dijamak. Nah, seperti asar, kalau misalkan dia punya tanggungan asar, maka dikodok dengan duhurnya, karena duhur bisa dijamak dengan asar. Begitu juga misalkan kalau misalkan dia punya tanggungan kewajiban isya ya, maka selain dia wajib mengkodok isya, maka dia juga harus mengkodok sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Nah, itu saja dari saya tambahannya tentang kewajiban sholat saat datang haid dan berhentinya haid ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman sahabat sekalian. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada Ukti Linda. Baik Neng, terima kasih. Jadi malam ini makin spesial ya karena kita dapat tambahan materi penting ya menurut saya. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya teman-teman dengan 3 penanya saja. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum ngisi absen, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu. Di kolom chat itu sudah disediakan link absen. Monggo silahkan absen terlebih dahulu gitu teman-teman yang belum absen. Oke, baik. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Ini kesempatan penting ya. Silahkan bertanya. Waktu dibuka. Ya teman-teman. Monggo yang ingin bertanya. Atau teman-teman sudah mengerti semua ya sepertinya. Sepertinya sudah mengerti semuanya ya. Sudah mengerti semua gitu teman-teman. Monggo bisa dijawab juga, bisa open mic. Mungkin karena penjelasan beliau sangat rinci sekali ya.
Tidak hanya memberikan kita materi, tapi juga contohnya. Jadi kita bisa insya Allah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan paham semuanya, bisa dipahami. Amin. Oke, saya kasih waktu 30 detik, mungkin barangkali ada yang mau tanya. Oke, teman-teman. Mumpung ada waktu dan kesempatan untuk bertanya, silahkan. Nggak apa-apa, nggak open kamera, nggak apa-apa. Yang penting memberikan pertanyaan sejelas-jelasnya. Bisa open mic atau enggak di kolom chat. Monggo. Baik, saya kira teman-teman sudah paham semua ya, karena memang pemateri kita sudah memberikan contoh lengkapnya, tidak hanya sebatas materi. Oh, ini ada yang raise hand, Mbak Laila Komariah. Monggo Mbak Laila Komariah. Nah, disusul dengan Mbak Nurul Hidayati. Oke, Mbak Laila Komariah, silahkan open mic. Mbak Laila Komariah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu yang katanya darah yang keluar 15 hari atau lebih, warnanya merah, haidnya 1 hari 1 malam. Kalau misal darahnya itu darah yang lemah, itu apa masih dianggap 1 hari 1 malam atau gimana? Baik, itu saja pertanyaannya, Mbak Laila. Iki. Oh, Siap. iya. Monggo Neng, bisa langsung dijawab. Ya. Nah, baik ya, saya jelaskan. Mungkin tadi terlalu cepat saya menjelaskannya ya. Jadi untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah di sini, ini bisa yang pertama, perempuan dia itu termasuk ghairu mumayyizah kalau dia itu tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Seperti misalkan kebanyakan wanita, biasanya titen enggak sih? Darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari. Kebanyakan wanita kan tidak terlalu detail ya. Keluar darah hitamnya berapa hari. Kadang kan soalnya ketika keluar darah, perempuan itu keluar darah ya. Dalam sehari aja kadang darahnya itu keluarnya bukan hanya satu warna. Kadang keluar hitam paginya, siangnya keluar merah, nanti sorenya hitam lagi. Jadi untuk menjadi seorang yang mumayyizah ini sulit bagi saya pribadi ya. Dan kebanyakan wanita juga, kalau yang saya tahu umumnya itu termasuk ghairu mumayyizah karena harus sangat detail sekali. Dia harus tahu berapa hari darah kuat, darah lemahnya. Dan kalaupun dia harus tahu bisa membedakan darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari, itu tidak serta-merta kemudian termasuk kategori mumayyizah. Yaitu bisa jadi termasuk ghairu mumayyizah, seperti ghairu mumayyizah di sini ya. Ghairu mumayyizah kalau dia itu tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, seperti pada umumnya wanita, atau dia bisa membedakan darah kuat, darah lemah, tapi yang pertama dia mengeluarkan darah hanya satu sifat saja. Jadi seperti contohnya tadi ya. Nah, ini kenapa dia itu termasuk ghairu mumayyizah? Karena dia itu keluar darah hanya satu sifat saja, darah merah saja. Jadi tidak ada pembandingnya antara darah kuat dan darah lemah.
darahnya hanya satu sifat saja, maka ini sudah bisa dipastikan darahnya di sini ada termasuk ghairu mumayyiza. Nah, kalau termasuk ghairu mumayyiza, maka dihukumi haidnya hanya sehari semalam. Atau yang kedua, dia itu mengeluarkan darah lebih dari satu sifat. Nah, bisa jadi keluar darahnya lebih dari satu sifat. Darah hitam dan darah merah misalkan. Tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamis yang 4 tadi. Tidak memenuhi syarat-syarat tamis yang ini, 4 ini termasuk kategori ghairu mumayyiza juga. Kayak misalkan darah kuatnya hanya 10 jam saja misalkan. Meskipun darahnya itu ada 2 sifat, darah kuat, darah hitam dan darah lemah ya. Ternyata darah kuatnya kurang dari 24 jam, 10 jam saja misalkan. Maka itu termasuk kategori ghairu mumayyiza. Nah, kalau termasuk kategori ghairu mumayyiza, maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam saja. Atau misalkan yang kedua di sini syaratnya ya, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Misalkan darah kuatnya lebih dari 15 hari. Darah hitamnya itu 20 hari misalkan keluarnya. Maka ini juga termasuk kategori ghairu mumayyiza. Nah, jadi kalau ghairu mumayyiza, maka yang dihukumi haid sehari semalam. Atau yang ketiga, darah lemahnya ini tidak kurang dari 15 hari. Misalkan darah lemahnya hanya 10 hari saja, maka tidak memenuhi syarat yang ketiga. Syarat 10 hari dan keluarnya itu terus-menerus, tidak berhenti. Maka ini termasuk ghairu mumayyiza. Jadi kalau contohnya tadi ya, yang di sini, nah ini contoh yang tadi ghairu mumayyiza, yaitu keluar darah 15 hari, keluar darah merah 15 hari, dan setelah 15 hari terus keluar darah merahnya sampai melebihi 15 hari, yaitu sampai hari ke-20. Maka di sini alasannya kenapa dia termasuk ghairu mumayyiza? Karena darahnya ini adalah darahnya satu sifat saja. Darah merah saja. Maka dia termasuk ghairu mumayyiza. Nah, kalau termasuk ghairu mumayyiza, maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam. Selebihnya ini dihukumi istihadah. Nah, begitu Mbak Laila. Bisa dipahami Mbak Laila atau mungkin kurang paham? Ada yang ditanyakan lagi? Monggo Mbak Laila gimana? Mbak Laila. Alhamdulillah, nggih sudah mengerti. Selanjutnya tadi Mbak Nurul Hidayati sempat raise hand ya, tapi sepertinya ada error jaringan atau gimana, beliau live nggih. Selanjutnya langsung ada pertanyaan di kolom chat Neng, ini dari Wisriani yang pertama. Bagaimana hukum berhubungan dengan suami ketika istihadah gimana Neng? Juga menurut ilmu kesehatan bagaimana? Saya langsung bacakan yang kedua gini, mana tahu ini Iya. ini. Kemudian dari Mbak Cahaya Nuri Fajriyah Ria, ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Kalau di awal datangnya haid, ketepatan pada waktu sholat yang bisa dijamak dan belum melaksanakan sholat tersebut, berarti sholatnya juga dua-duanya yang harus diganti ya Ning, seperti maghrib, isya. Bagaimana penjelasan kalau suci dari haid? Monggo Neng. Baik. Mulai dari yang Mbak Wisriani ya. Mbak Wisriani, hukum berhubungan dengan suami ketika istihadah gimana nih? Ini sudah sebelumnya sudah ada pembahasan ya tentang masalah istihadah ya. Jadi bagi wanita istihadah itu dihukumi seperti layaknya wanita suci. Jadi selain dia itu berkewajiban melaksanakan sholat dan sholatnya sah, kalau puasa Ramadan dia wajib puasa dan puasanya sah, dan juga dia diperbolehkan berhubungan dengan suaminya ya. Jadi suami istri berhubungan dalam keadaan istihadah. Yang penting bukan termasuk mutahayyiro ya. Nah, kalau sudah termasuk mutahayyiro dia harus ikhtiyat meskipun dalam kondisi istihadah. Kalau dia itu termasuk kategori mustahadah yang terakhir itu yang mutahayyiro, maka dia harus hati-hati. Nah, ketika termasuk ikhtiyat itu dia tidak diperbolehkan berhubungan dengan suami istri.
Nah, selama bukan termasuk kategori mustahadoh, istihadoh yang mutahayyiroh, itu kategori yang lainnya, mubtadi'ah, kemudian mu'tada, meskipun yang mumayyizah atau mumayyizah, maka tetap diperbolehkan berhubungan dengan suaminya. Jadi boleh bagi istihadoh, bagi orang yang wanita yang istihadoh itu berhubungan badan dengan suaminya dalam kondisi istihadoh. Karena wanita istihadoh itu dihukumi seperti layaknya wanita yang suci. Jadi boleh ya, Mbak Wisriani. Tapi kalau menurut ilmu kesehatan, nah saya kurang tahu di sini ya. Karena saya tidak ahli, tidak paham dalam masalah kesehatan, ilmu kesehatan. Mungkin bisa ditanyakan lebih jelasnya kepada dokter atau bidan atau orang yang paham dalam masalah ini ya. Kalau menurut ilmu kesehatan, mohon maaf saya kurang tahu, kurang paham di sini. Nanti bisa ditanyakan sendiri ya Mbak Wisriani ya. Baik, sudah cukup ya Mbak Wisriani. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya Mbak Cahaya Nur Fajriya. Mbak Ria, alhamdulillah sudah paham Mbak Wisriani. Untuk soal selanjutnya, kalau di awal datangnya haid, ketepatan pada waktu sholat yang bisa dijamak dan belum melaksanakan sholat tersebut. Berarti sholatnya juga dua-duanya yang harus diganti. Nah, ini datangnya haid ya, datangnya darah haid. Bukan berhentinya darah haid. Nah, kalau berhentinya darah haid, memang itu dikodok. Selain dia berkewajiban sholat di waktu itu, dia juga harus berkewajiban mengkodok sholat yang bisa dijamak dengannya. Itu kalau berhentinya haid. Tapi kalau untuk datangnya haid, nah kita harus sambil tasawur ya. Datangnya haid berarti kita sebelumnya belum dalam kondisi haid. Misalkan maghrib dan isya ya. Maghrib dan isya. Jadi kalau misalkan datangnya haidnya di waktu isya, berarti maghribnya dia itu dalam keadaan suci kan. Jadi tidak usah dijamak, dia sudah selesai sholatnya kan. Jadi maghribnya sudah sholat karena dalam kondisi suci. Makanya kalau datangnya darah haid, dia itu yang wajib diqodho, yaitu sholat yang waktunya itu, yang dia itu tidak sampai melaksanakan, padahal waktunya cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin. Ukurannya di sini kurang lebihnya 10 menit ya. 10 menit sudah masuk sholat duhur. Contohnya di sini sholat duhur waktunya jam 12. Tapi setelah masuk waktu sholat duhur jam 12, dia tidak langsung sholat. Sampai akhirnya jam 12 lebih 10 menit dia mengeluarkan darah haid. Nah, 10 menit di sini sebenarnya cukup untuk melaksanakan sholat duhur, tapi dia tidak langsung sholat duhur, maka dia wajib mengkodok sholat duhur nanti ketika dia sudah suci. Nah, untuk di sini tidak ada kewajiban untuk dijamak dengan waktu sebelumnya. Kenapa? Kalau di sini contohnya duhur ya, contohnya misalkan asar ya, asar 10 menit ya, menangi asar 10 menit. Maka dia berkewajiban sholat asar, berkewajiban nanti kodok sholat asar ketika dia sudah suci. Dan ketika di sini, ini tidak wajib untuk dikodok dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhurnya sudah sholat. Kan ketika waktu duhur masih dalam kondisi suci ya. Masih kondisi suci, belum haid. Haidnya itu ketika sudah waktu asar. Makanya kalau datangnya darah haid itu cukup mengkodok waktu yang dia tinggalkan saja, tidak harus dijamak dengan sholat sebelumnya. Meskipun bisa dijamak, karena sholatnya sudah dikerjakan. Beda halnya kalau berhentinya darah haid. Nah, kalau berhentinya darah haid, misalkan berhentinya darah haidnya itu di waktu asar menjelang maghrib tadi ya, asar menjelang maghrib. Jadi maghrib kurang 2 menit, dia sudah berhenti darah haidnya. Jadi ketika duhur dia masih haid. Nah, di waktu asar maghrib kurang 2 menit, dia itu
berhenti darah haidnya. Maka bagaimana? Maka dilihat dulu berhentinya darah haidnya itu ada di waktu yang cukup untuk takbiratul ihram apa enggak. Kalau dia itu menangi waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, ukurannya kurang lebih 2 menit misalkan ya, 2 menit. Maghrib kurang 2 menit, dia sudah suci dan 2 menit ini cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka dia harus berkewajiban sholat asar. Kalau tidak memungkinkan sholat asar karena waktunya harus dia mandi dan wudhu dan sebagainya, maka nanti waktu wajib dikodok di waktu setelahnya, di waktu maghrib atau isya. Wajib dikodok asarnya dan juga dikodok dengan sholat sebelumnya kalau bisa dijamak dengan waktu duhur. Jadi wajib dikodok asar dan duhur karena duhur ini wajib dijamak dengan asar. Nah, kenapa di sini duhurnya dikodok juga? Karena ketika duhur dia masih dalam kondisi haid, belum suci. Itu alasannya ya, untuk berhentinya darah haid. Bisa dipahami ya Mbak Cahaya Nur Fajriani, Mbak Ria? Alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Baik, nanti saya share ya materinya teman-teman. Selain itu juga dari tadi kan kita recording, jadi insya Allah akan di-share juga di link YouTube nih teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, segera subscribe, dan Instagram kita jangan lupa juga di-follow. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Linda atas bantuannya, sehingga teman-teman yang mungkin bisa, yang belum bisa gabung ya, bisa mendengarkan juga di YouTube-nya. Jangan Jadi, lupa teman-teman YouTube ya, subscribe. Oke teman-teman, demikian pertemuan malam ini. Semoga ilmu yang Neng Wildia sampaikan dapat menjadi jariah bagi beliau dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Informasi tambahan, insya Allah pertemuan terakhir di minggu depan kalau tidak ada aral ya teman-teman. Pertemuan terakhir kan gini? Masih ada 2 kali untuk pertemuan, mohon maaf ada. Karena sebelumnya kan yang malam Sabtu lalu ini ya berhalangan. Oke, Neng. Kami juga ini ya Neng, sahabat nyantren mengucapkan ikut berduka cita gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon doanya juga teman-teman untuk Umi kami. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat di surganya Allah, berkumpul dengan para nabi, para ulama, para salafun soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin malam ini juga bisa ditutup doa khusus untuk beliau, Neng. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultani qadimal ihsani ya da'iman ni'amya katsiral judi wa asnata ya khafiyat. Ya jamila haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa rabbi ala sahabati ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya Allah. Allahumma ufir li ummi ya Allah, li ummi Nyaidin Hasanah Abdullah binti Haji Usmani. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Permisi Neng, sepertinya Neng Wildia terkendala jaringan ya teman-teman.
Bisa klik link, Mbak Dewi. Link nggak bisa diklik ya? Kalau nggak bisa, nanti bisa hubungi saya, Mbak Dew. Bisa hubungi saya. Oke. Oke, sepertinya teman-teman Leng Ewit ini ada terkendala jaringan ya. Karena ketika di pertengahan doa, keluar mendadak beliau. Jadi, semoga kita semua Allah paring senantiasa panjang umur, sehat, bisa jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.